Nah, terkadang ada nih kasus nih dok ya. Mungkin Ya, juga itu yang terjadi di sekitar Rusna nih. Kebetulan pasien ini juga diabetes, kemudian juga sudah luka, ya demam lah, mungkin karena infeksi. Karena itu dia khawatir nih dok. Kalau ke rumah sakit nanti udah dibilang COVID COVID. lah, Ya, inilah itu. Nah, jadi sehingga kan hal seperti itu kan memperburuk keadaan dia nih dok, memperburuk luka kakinya ataupun segala macam. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin kita harus ini ya ke pasien ataupun keluarganya sendiri nih dok. Hal-hal ya. seperti itu sehingga orang mungkin urung untuk ke rumah sakit ini dok. Begini, Husna, saya pikir kita harus petakan dulu kalau Mm-mm. pasien dengan penyakit penyerta apa yang harus dia buat, gitu ya. Ya ya. Nah, tentu tidak bisa dibantah bahwa 3M tadi atau Ya. nasihat ibu tadi itu Pesan ibu. merupakan obat COVID yang paling baik ya. Jadi Ya. tetap memakai masker, Mm-mm. kemudian mencuci tangan dengan benar ya, mencuci Mm-mm. tangan dengan benar Mm-mm. dan menghindari kontak erat ya atau menjaga jarak ya. Mm-mm. Saya mesti katakan ada hal baru kemarin yang Mm-mm. saya lihat di Ya. WHO. Ini definisi kontak erat saat ini jadi sedikit berubah, Husna. Ya. Dulu kan Bagaimana tuh dok? definisi kontak erat itu kalaulah kita berada dalam jarak di bawah 1 meter Mm-mm. lebih 15 menit. Maka Mm-mm. dengan pasien atau dengan seseorang itu sudah termasuk kontak erat, ya. Mm-mm. Tetapi sekarang WHO merubah definisi itu. Mm-mm. Jadi kalaulah seseorang punya kontak erat beberapa kali dalam jarak di bawah 1 meter dalam Mm-mm. 24 jamnya, kalau di total menjadi 15 menit, ini Mm-mm. juga jadi kontak erat. Ya, Oh jadi bisa begitu. bayangkan Husna, Ya. Husna punya orang tua Mm-mm. diabetes, Mm-mm. orang tua, Husna datang ketemu pagi 5 menit, Ya. kemudian pulang 6 menit, malam 5 menit. Husna buat 5 dan 6 menit supaya tidak sampai 15 menit. Ternyata setelah ditotal, kumulatifnya lebih dari 15 menit. Apakah Hmm. ini kontak erat? Jawabannya ini kontak erat. Kontak erat. Oh, Nah, begitu ya, Dok ya. ya ini Berarti yang definisi yang baru yang ya. dikeluarkan oleh WHO. Oh, iya ya. Sedangkan bagaimana untuk pasien Husna yang dengan gejala? Mm-mm. Dengan gejala. Saya mesti katakan bahwa tidak semualah misalkan gejala demam adalah COVID. Ya. Itu saya mesti tekankan karena penyebab demam itu bisa banyak sekali. Mm-mm. Dan demamlah gejala beberapa penyakit lain. Jadi Mm-mm. bukan saja COVID. Ya. Nah, yang dilakukan di rumah sakit adalah memilah, Mm-mm. memilah yang mana gejala demam tersebut yang COVID dan yang bukan COVID. COVID, oke. Nah, jadi Mm-mm. tujuan pemilahan ini adalah juga uh, safety ya. Jadi Mm-mm. keamanan bagi pasien sendiri dan keluarganya, Mm-mm. keamanan bagi tenaga medis, baik dokter dan perawat dan juga lingkungannya. Jadi Ya. ini tujuan pemilahan gitu ya. Mm-mm. Jadi memang saya pikir ini yang perlu kita sadarkan beberapa masyarakat bahwa tujuan rumah sakit melakukan pemilahan ini adalah Mm-mm. cukup baik gitu ya. Ya, oh begitu dokter. Nah, menarik juga ya tadi ya dok, ya penjelasan dokter terkait dengan kontak erat nih dok. Ya, Mungkin kan selama ini kan pemahamannya kontak erat ya ya udah kayak gitu kan dekat gitu segala macam. Ternyata kan ini ada pemahaman baru nih yang seperti tadi dokter sampaikan bahwa tadi pagi kita betul. bisa jumpa sama orang tua misalnya 5 menit, kemudian nanti siang kita pulang jumpa lagi sebentar kayak itu. Betul. Ternyata kalau kita totalkan itu sudah lebih 15 menit dan itulah sebenarnya menjadi kontak erat ya dok ya. Betul, betul. Dan ini mungkin pemahaman baru juga bagi masyarakat dan juga Syedara Lone yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita di Facebook islamnews.com bahwa ternyata ada pemahaman baru terkait dengan kontak erat. Nah, ini sebaiknya seperti apa nih dok yang harus dilakukan misalkan
anak ataupun keluarga yang memang dia memiliki orang tua yang memang punya penyakit penyerta nih dok. Misalkan dia ada diabetes kah, hipertensi. Terkadang kan ada sebagian orang karena si anaknya bekerja nih di luar, kita nggak tahu dia berjumpa sama siapapun. Mungkin ada yang bilang, udah nggak usah pulang aja nih, daripada nanti bawa virus ke rumah atau seperti apa. Ini mungkin bagi si keluarganya sendiri apa yang harus dilakukan nih dok? Karena di rumah juga ada orang tua yang memang rentan sama sakitnya sendiri gitu. Saya pikir ini pertanyaan baik ya. Yang pertama bagi sang anak dulu. Karena memang satu kondisi hal dia tidak bisa kerja dari rumah. Tidak bisa belajar dari rumah. Maka dia haruslah terpaksa keluar. Ketika keluar tentu dia harus paham bahwa protokol kesehatan jadi tameng terbaik untuk dia. Jadi tameng terbaik untuk dia dan keluarga dan orang-orang tercinta dekat-dekat dia. Ya, baik di luar tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar. Ya, saya katakan mencuci tangan dengan benar. Pada saat pulang juga seperti itu. Ya, kalaulah kita rasa kita tidak bisa menjamin protokol kesehatan kita benar-benar terjaga baik, alangkah lebih bijak memang kita menjaga jarak dengan cukup ideal dengan orang tua yang punya penyakit penyerta. Di samping orang tua itu sendiri, walaupun dia tanpa penyakit penyerta, tentu dia punya daya tahan tubuh yang tidak sebaik kita yang lebih muda. Ya lebih muda ya. Seperti itu dah dok ya. Nah ya intinya tetap jaga protokol kesehatan ya dok ya, meskipun dia bekerja di luar tetap harus mencuci tangan dengan benar, tidak hanya sekedar mencuci tangan kemudian tetap memakai masker. Artinya ini tidak boleh dianggap sepele, karena kenapa kita di rumah memiliki orang tua yang jangan kayak kita bawa virus nih bisa tiba-tiba gitu ya dok ya, jangan sampai seperti itu. Nah dokter, tadi juga kan kita sebutkan bahwa pasien yang dengan penyakit penyerta ini juga kan lebih dominan ya, sehingga dia menyebabkan kematian tadi seperti lebih dominan lah gitu. Nah, apakah ada kemungkinan untuk sembuh nih dok? Karena mungkin kemungkinan untuk sembuh meskipun dia ada penyakit penyerta, tapi dia juga misalnya terpapar COVID, ini ada nggak kemungkinan untuk sembuh seperti memang dengan pasien yang tidak ada penyakit penyerta gitu dok? Ini seperti apa dokter melihatnya? Kalaulah kita lihat pasien dengan penyakit penyerta, ini akan terbagi dua dia Husna. Oh begitu ya. Yang pertama pasien dengan penyakit penyerta, tapi selama ini kondisinya terkontrol baik. Nah tentu pada populasi pasien seperti ini, dia punya angka kesembuhan lebih tinggi. Nah kita bisa bayangkan satu kelompok lagi dengan penyakit penyerta, tapi berobatnya tidak terkontrol. Gulanya jelek, tensinya jelek, gejala jantungnya tetap berat, gagal ginjalnya tidak terkontrol baik, kondisinya jelek. Ketika dia mengalami infeksi COVID-19, tentu angka morbiditas dan mortalitasnya jadi lebih tinggi. Jadi ini yang perlu didorong pada pasien dengan penyakit penyerta. Di samping dia menjaga protokol kesehatan dengan sangat baik, saya pikir dia mesti melakukan konsultasi, dia mesti melakukan pengobatan penyakit penyertanya dengan baik, supaya kalaupun dia mengalami infeksi, dia punya angka kesembuhan yang cukup tinggi. Itu dia. Iya, artinya terus continue ya berobat gitu ya, terus continue berobat untuk penyakit penyertanya tadi seperti misalnya DM, gula darahnya juga harus dijaga, kemudian hipertensi, penyakit jantung dan lainnya itu harus terus dijaga ya dok ya. Terus dikonsumsi obatnya, setidaknya itu tidak memperparah kondisi si pasien itu nantinya.